Halo, perkenalkan nama saya Ursula dari kelas 12 IPS dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perpecahan USSR atau United of Soviet Socialist Republics. Perpecahan USSR dimulai pada tahun 1960-an. Lebih tepatnya, ketika pemerintahan Mikhail Gorbachev mengalami masalah akibat beban tanggungan dalam dan luar negeri yang harus diselesaikan serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Gorbachev menerapkan suatu kebijakan dan pemikiran baru yang membuat pemerintahan merosot. Pertama, ada demokratisasi atau membuka peluang desentralisasi politik dalam wujud memberi wewenang penuh pada negara-negara bagian untuk mengurus wilayahnya sendiri selama masih dalam naungan Uni Soviet. Kedua, ada perestroika. Perestroika adalah kebijakan pembaruan struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam perestroika, Gorbachev melakukan restrukturisasi ekonomi dengan mengubah sistem ekonomi sentralisasi sosialisme komunisme menjadi sistem ekonomi desentralisasi sosialisme demokrasi. Dan ketiga ada glasnost atau keterbukaan. Glasnost adalah dihapuskannya sistem penyensoran terhadap media massa, film, tulisan-tulisan, drama, dan kesenian. Lalu yang keempat ada Zakhanos, ada kebijakan dalam menjalankan proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Pemikiran Gorbachev ini terkait dengan pembaruan Uni Soviet yang mendapatkan serangan dari kelompok konservatif yang dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Pada prakteknya, konsep yang diterapkan justru menjadi awal kehancuran total Uni Soviet. Selain mendapat serangan dari dalam, negara ini juga mengalami serangan ekonomi dari Amerika Serikat, tepatnya pada masa kepemerintahan Ronald Reagan. Dengan begitu, kekuatan Uni Soviet di Eropa Timur hilang. Gorbachev memutuskan untuk melepas kekuasaannya pada 24 Agustus 1991. Hanya beberapa hari setelah kegagalan kudeta, dengan mundurnya Gorbachev dari kepemimpinan, maka semakin gencar saja kehancuran Uni Soviet. Sementara itu, keruntuhan ini menandai ikut runtuhnya pengaruh komunis internasional. Hal ini secara tidak langsung membuat Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin dengan seterusnya itu. Banyaknya negara yang berbeda adat di bawah Uni Soviet. Pada akhirnya mendapatkan jati diri dan kebebasannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kedaulatan sesuai kepribadian warganya sendiri. Mereka mendirikan negara baru yang sudah tidak lagi terikat dengan sosialis komunis. Setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, 15 republik independen berpisah. Sebagai negara terbesar, penduduk terbanyak, dan secara ekonomi paling berkembang, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Rusia dan melanjutkan status hukum dan negara penerus dari Uni Soviet. Sekian dari penjelasan tentang perpecahan USSR dari saya. Terima kasih.